القرارات ويستحق منا اللاعب فارق الفرحة. هذا ما نشاهده الآن، هذا ما نشاهده. كنا نتمنى أن يكون انذار من درجة منخفضة أو يكون مبوبي. Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Anda tentu telah menyaksikan Olimpiade di mana ditutup oleh pertandingan yang sangat kontroversial, di mana pada saat itu Sajid Khanzadeh yang tidak dapat melanjutkan pertandingan justru menjadi juara. Juara satu, meraih medali emas dan satu-satunya dari Iran. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan bagi pemirsa, baik bahkan bagi karateka maupun yang non-karateka, kok bisa orang yang jelas-jelas poinnya sudah tertinggal 4-1 dan kena telak tendangan di muka di bagian kurang lebih pelipis ini ya, dan tidak dapat bangkit lagi dalam hitungan 10 detik, kok malah menjadi pemenang gitu kan. Nah, untuk itu saya di sini mengundang ahlinya saja, ahlinya langsung ya, karena ada yang nanya ke saya daripada saya yang jawab, lebih baik yang saya tanya adalah Dewan Wasit, bahkan Ketua Dewan Wasit PB Forky yang sudah sangat paham benar peraturan perwasitan karate ini. Apa kabar, saya Ferry Putih? Kabar baik. Apa kabar Mas Riki? Baik, sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Tentu menyaksikan juga Olimpiade kemarin, ramai sekali ya, banyak di luar dugaan. Ya, betul. Saya selalu mengikuti pertandingan itu. Ya. Sebelum kita bicara mengenai yang terjadi pada saat itu, saya ingin nanya dulu nih. Saya Ferry kan, kita kan banyak komunikasi. Kalau hasil komunikasi kita tuh salah satunya adalah saya pernah menyampaikan bahwa untuk menjadi wasit yang bertugas di Olimpiade ini sangat ketat, betul ya Sensei ya? Mungkin bisa diceritakan seperti apa prosesnya? Jadi wasit yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Wasit WKF untuk bertugas di Olimpiade ini berjumlah 15 orang. 15 orang dan, ya? Iya, dan itu sudah dimulai penilaiannya itu 2 tahun yang lalu. Jadi melalui event-event resmi WKF, WKF P1 ya, Premier League dan Serie A, kemudian WKF Qualification, sampai setiap tahun itu terakhir di ujung tahunnya itu adalah WKF Championship. Nah, jadi mereka-mereka ini adalah wasit-wasit yang jam terbangnya cukup tinggi mengikuti kegiatan itu. Gitu. Nah, kemudian, jadi memang saya lanjutkan. Ya. Kemudian pada terakhir kejuaraan di Paris Open tahun 2020 Februari, itu ditetapkanlah long list wasit WKF sebanyak 26 orang. Wasit WKF yang ditunjuk untuk wasit di Olimpiade. Nanti dari 26 orang ini, itu akan dipilih 15 orang melalui penilaian pada 2 event berikutnya, yaitu event Premier League di Istanbul pada bulan Maret, kemudian terakhir event di Lisbon pada bulan April ya, pada bulan Mei. Terakhir di prakualifikasi di Paris itu, terakhir pertandingan WKF untuk kegiatan penilaian atlet ini, yang 15 orang itu sudah diuji coba di sana. Diuji coba lagi di Paris ya? Diuji coba lagi di Paris, 15 orang itu. Sengaja didatangkan, yang biasanya mereka bayar sendiri, tiket, akomodasi, dan sebagainya. Di Paris Qualification ini, mereka diberikan fasilitas, mulai dari tiket sampai kepada penampungan. Jadi kalau menurut saya, kualitas wasit yang turun ini, itu sudah benar-benar teruji dengan baik, dan notabene 80% mereka itu adalah referee commission atau dewan wasitnya WKF gitu. Dewan wasit WKF atau di benua masing-masing kali ya? Di benua masing-masing, dan mereka tergabung di dalam dewan wasit WKF 13 orang. Jadi ditambah berapa orang, hanya 5 orang mungkin ya yang bukan dewan wasit gitu. Tapi mereka sudah sangat kualitas sudah luar biasa mereka itu. Ya, jadi dapat disimpulkan memang wasit yang bertugas ini udah sangat qualified ya. Sangat qualified. Teruji jam terbangnya dan sebagainya. Kalau soal
di Olimpiade dengan metode penampilan pertandingan seperti itu mereka grogi, saya kira sudah tidak ada alasan untuk itu karena mereka jam terbangnya cukup tinggi. Oke. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang menarik. Seperti yang telah kita saksikan bersama-sama, di situ ada Tarek Hamedi dari Saudi Arabia telah unggul poin 4-1 dibandingkan dengan Sajjad Ghanzadeh. Kemudian pada saat itu duanya sedang biasalah bertarung, ada yang melancarkan serangan, ada yang ya sambil ini. Dan tiba-tiba pada saat Tarek Hamedi melakukan tendangan, itu tampaknya Sajjad Ghanzadeh juga mau melakukan serangan atau agak maju lah istilahnya, sampai kena kepalanya tek gitu kan. Tadi saya lihat juri udah ada yang angkat bendera menandakan bahwa Tarek ini serangannya masuk gitu kan, 3 poin ipong usul dari juri sebelum diputuskan oleh wasit. Tapi kenyataannya tiba-tiba wasit menghitung 10 hitungan dan menyatakan itu adalah suatu pelanggaran. Nah, mungkin sampai akhirnya Sajjad Ghanzadeh yang dijadikan pemenang dan didiskualifikasi. Mungkin saya bisa jabarkan apa sih yang sebenarnya terjadi di situ gitu, Sensei. Oke. Baik, sebelum saya masuk ke partai Zadek Gonzades dengan Tarek Hamedi ini, sebenarnya sebelumnya di penyisihan di grup juga terjadi juga pada atlet Georgia lawan Jerman ya, di mana Georgia melakukan teknik pukulan ya, sehingga Jerman terjatuh dihitung 10 detik dan ternyata hukumannya itu adalah dia di-kicken gitu ya. Jadi kicken yang menang kicken adalah itu mungkin bisa dikasih tahu apa untuk orang awam? Kicken itu adalah, jadi begini, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi dalam pertandingan ini ada namanya peraturan 10 second rule namanya. 10 second rule. 10 second rule. 10 second rule ini adalah kalau ditinju itu knockout. Oke. Jadi dalam bahasa definisinya 10 second itu apabila kontestan terjatuh ya atau dipukul jatuh, kemudian dia tidak bisa bangkit di atas kedua kakinya dalam 10 hitungan, maka dia dinyatakan unfit. Unfit itu artinya dia sudah tidak lagi bisa bertanding di kategori itu. Nah, kemudian setelah dilakukan rekomendasi dari dokter, pemeriksaan dokter, nah dari pernyataan unfit ini ada 3 kemungkinan untuk dia itu yang terpukul jatuh itu. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia bisa menang karena lawannya terlalu memukul dia keras, ya. Kemudian dia bisa menang, dia bisa kalah karena dia sebenarnya tidak mesti terjatuh dalam 10 detik. Dia bisa bangun sebenarnya, tapi dia tidak paksakan untuk bangun. Maka disebut dengan kicken tadi itu. Dia dianggap mengundurkan diri. Harusnya dia bisa bangun, dia tidak bisa bangun. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa di shikaku namanya. Shikaku itu diskualifikasi yang terlalu berat ya. Artinya dia pura-pura, dia tidak kena pukul sebenarnya, tapi dia jatuh 10 hitungan dia tidak bangun. Nah, yang terjadi di Sadek ini, begitu Tarek Hamedi melakukan serangan Jodanggeri, sebenarnya Jodanggeri itu menyusut dari dada sampai ke rahang dia. Kalau kita lihat di video beberapa kali gitu. Kemudian dia terjatuh. Nah, berlakulah tadi definisikan apabila kontestan terjatuh atau terpukul jatuh, tertendang jatuh, dan dihitung 10 detik, dia tidak bisa bangkit. Ternyata Sadek ini tidak bisa bangkit dalam 10 hitungan oleh wasit. Nah, sehingga wasit setelah menghitung itu, dia memeriksakan pada dokter. Dipanggil dokter kan? Dipanggil dokter, ditanya sama dokter itu, apakah ada cedera yang berat? Tapi sebelum dokter meminta rekomendasi dokter, sebenarnya si wasit tadi sudah melihat bahwa tendangan tadi kategorinya keras apa tidak keras gitu kan, atau sedang. Jadi wasit melihat pertama dia lihat keras, kemudian dokter mengatakan juga dia cedera berat, maka berlakulah kemungkinan pertama itu. Dia unfit, tidak bisa dihitung 10 detik bisa bangun, kemudian dia dinyatakan adalah terkena tendangan yang keras. Tidak bisa bangkit 10 detik, maka kalau itu terjadi dalam peraturan itu, yang menendang itu kena hukuman hansoku namanya. Apa itu hansoku? Hansoku itu adalah suatu tingkatan
mencederai lawan yang paling tinggi. Jadi lawan yang dicederainya terlalu berat gitu ya. Tendangannya terlalu keras. Nah, sehingga wasit menghukum dia namanya hansoku, dan si Tarek tadi walaupun dia tidak berada di tempat lagi karena dia sudah dinyatakan unfit dan dibawa oleh dokter keluar Sajat lapangan. Maksudnya ya, Sajat yang unfit ya. Sajat Ghazades ini unfit dan dia sudah dibawa keluar, walaupun dia tidak ada di dalam lapangan itu saat keputusan, dia dinyatakan menang hansoku gitu. Nah, apakah setelah dia diperiksa itu kemudian dia sehat, itu nggak ada masalah. Setelah berarti dia kembali diperiksa, ke skor 4-1 itu, berarti kalau misalnya Sajat sehat nih, maka Sajat si sehat Tarek dia bisa bangkit di atas kakinya, dia dihitung tidak 10 detik, dia bisa bangkit si Sajat ini. Maka Tarek ini tidak dihukum hansoku. Poinnya dapat, tapi yang 3 poin tendangan ke muka itu dapat nggak? Tidak, karena kontak kan. Kontak ya. Cuman dia tidak kena kontak hansoku. Dia kena kontaknya paling tinggi hansoku cui. Gitu. Hansoku cui itu tidak mengakibatkan lawan menang. Hanya hukuman saja jadi ya. Begitu dihukum hansoku cui, skor tetap 4-1. Pertandingan berlanjut. Tapi karena si Sadek ini sudah jatuh 10 detik, pertandingan jadi selesai. Karena dinyatakan unfit ya, walaupun dia sehat atau tidak sehat, ternyata memang menurut dokter dia terlalu keras tendangan dari Tarek ini. Terlalu membuat dia jatuh dan tidak bangun. Gitu. Dan itu skor langsung berubah 4-0 ya? Ya, karena dia dinyatakan hansoku. Kalau hansoku itu, lawan yang tadinya nilainya misalnya 4, itu langsung menjadi 0. Lawan yang tadi nilainya 1 menjadi 8, jadi 08 nilainya. Tapi dalam perorangan itu tidak dihitung nilai itu. Dalam pertandingan perorangan tidak, karena tidak pengaruh kan. Yang penting dia sudah hansoku, lawannya menang. Jadi yang kontroversial di sini mungkin peraturannya ini ya. Peraturannya ini, kenapa kok dia tadi dinyatakan KO, kok bisa ambil medali misalnya kan? Kok bisa muncul lagi? Ya bisa saja. Setelah dia kena tendangan, pada saat itu memang dia tidak bisa bangkit 10 detik. Tapi sesudah itu dia kan recovery, diobati, kan? Dia segar lagi. Tidak ada masalah sebenarnya gitu. Bahkan sempat ngambil medali, langsung mengalungkan medali. Ya. Tapi kalau orang awam melihatnya kan, orang yang kena kena tendangan seperti itu dinyatakan unfit. Unfit itu kan artinya kan tidak sehat. Ya. Kok tidak sehat bisa ambil medali, gitu kan. Tapi tidak sehat di sini maksudnya adalah menyatakan bahwa dia sudah tidak boleh lagi untuk mengikuti pertandingan itu. Kebetulan ini terakhir, Mas Riki. Kebetulan ini terakhir, partai terakhir final kan. Dan seandainya ada saat itu ada lagi partai berikutnya dia harus main, dia tidak boleh main sebenarnya. Walaupun dia menang. Selesai si Sajat Ghazades itu. Iya. Ayo, beruntung sekali juga ya katakannya. Bisa beruntung, bisa juga pernah dulu di 2008 ya. 2008 itu pertandingan beregu, saya lupa dari negara mana gitu. Jadi di sana ada bonus kan. Jadi kelihatan bahwa atlet ini terakhir itu perwakilan atlet karena udah down sama terus, terakhir dia kasihkan mukanya. Dia kasihkan mukanya supaya ditendang keras kan. Supaya dia jatuh, kena 10 second, dan dia menang. Tapi wasit jeli. Dan dia kena hukuman mubobi namanya. Mubobi itu tidak mengindahkan keselamatan. Jadi kayak nekat lah ya dalam tanda kayak nekat. Jadi sengaja ngasihkan kepala dia supaya ditendang. Nah, tapi kalau ini kan kita lihat sebelum dia kena tendang, memang dia dimawasi 2 kali kan, diuramawasi 2 kali. Iya. Ya kan, diuramawasi 2 kali, kena bahunya kan. Iya. Kena bahunya memang kelihatan sengaja si Sadek ini maju terus gitu. Gaya petarungnya ya. Diurasuki lagi, diuramawasi lagi, maju lagi. Nah, selesai uramawasi, dia yakusuki. Begitu dia yakusuki, di counter pakai mawasi
mawasi ke arah dada. Nah, di situ dia jatuh gitu kan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar seperti itu, gitu ya? Tapi ini kan suatu proses, ya kan? Dalam peraturan itu, setelah si wasit tadi itu menyatakan bahwa 10 detik dihitung sudah tidak bangkit, langkah keduanya, dia bertanya kepada dokter. Hai dokter, saya lihat tadi tendangannya kena ke muka, apakah ada cedera berat? Bisa nggak dia melanjutkan? Kata dokter, dia tidak bisa melanjutkan karena cedera berat. Nah, aku begitu, dia panggil juri. Nah, ini yang membuat peraturan ini menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak memanggil juri, wasit langsung putuskan. Kalau sekarang kan juri semua dipanggil. Iya. Untuk brief consultation kan. Jadi si wasit mengatakan pada saat itu kepada juri, "Hai juri, saya tadi melihat tendangan begini dan dokter mengatakan cederanya berat. Kita tidak akan memberikan hukuman Hansoku. Bagaimana kalian setuju, juri-juri?" Setuju. Akhirnya juri kembali ke tempat, si wasit memutuskan Hansoku. Oh, jadi pada saat mereka mengumpulkan juri-juri itu emang bagian dari peraturan ya? Karena saya kan orang awam nih. Bagian dari peraturan itu. Memang harus dikumpulkan. Makanya saya pikir ini diskusi ini apa baru. gitu. Ini baru, ini peraturan baru. Ini peraturan baru di awal 2021 ini dilaksanakan. Wow. Update sekali nih Sensei. Ya, jadi di awal 2021 ini dan si wasit ini tanggung jawab kolektif sebenarnya oleh panel wasit, bukan hanya tanggung jawab oleh si wasit tadi saja. Yang di tengah ya wasit terus. Kalau mereka berlima mengatakan ini Hansoku, jadi ini menurut saya sih valid gitu keputusannya. Kecuali kalau hanya wasit saja kan, wasit kan ya, tapi kan si juri-juri tadi itu kan menerima informasi dari wasit. Dia kan tidak tahu apa yang dibicarakan dengan dokter. Ya. Jadi kalau saya boleh ambil salah satu poinnya adalah yang menentukan berat atau ringan itu dokternya ya, bukan wasitnya ya. Dokternya, bukan. Wasit itu hanya sebagai dalam hipotesa awalnya kan dia melihat tendangan itu. Tendangan ini keras. Tapi tidak cukup hanya dengan itu. Peraturan mengatakan harus ada rekomendasi dari dokter. Kalau si wasit melihat tendangan itu keras, di dalam pikirannya sudah ada bahwa ini akan Hansoku, kemudian didukung dengan pernyataan dokter bahwa ini cedera berat, ya dia semakin kuat untuk mengatakan bahwa ini tendangannya keras gitu. Sebetulnya dua pendapat ini, dokter dengan wasit ini, di wasit juga tidak bisa mengandalkan dokter 100%. Gitu. Jadi selain dokter yang memberikan input masukan tentang kondisi si atlet, ada juga juri yang rembukan dulu ya. Berarti ini udah hasil yang benar-benar matang ya. Matang. Jadi setelah berembuk dengan dokter, setelah wasit meminta rekomendasi dokter, finalisasi keputusan dokter akan mengatakan begini biasanya, cederanya berat, tidak lagi bisa melanjutkan. Nah, dua rekomendasi ini dibawalah kepada meeting singkat antara wasit dengan juri-juri ini. Kalau dulu tidak ada, juri wasit dipanggil, yang menentukan dulu. Wasit langsung putuskan saja. Jadi banyak putusan itu yang kontroversial. Kalau sekarang ini mungkin secara awam, pendapat awam mungkin kontroversial. Tapi secara rule ini sudah valid sebenarnya. Dan dapat dipertanggungjawabkan lah ya. Dan juri bisa menolak loh. Jangan, ini saya kira tendangannya nggak begitu keras, ini segala macam. Tapi kalau juri menyetujui, juri kan juga dekat di situ. Dia tahu juga kan apa yang terjadi. Mungkin ya karena kita yang tidak berada di situ langsung, kita hanya bisa menilai dari sudut pandang kameramen gitu kan. Sedangkan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di situ. Apalagi dokter yang memeriksa langsung kondisi fisiknya gitu. Betul. Ya saya. Jadi persoalannya adalah apakah dokter ini qualified atau tidak gitu. Oh, jadi tapi kembali kepada dokter juga ya. Kembali kepada Olimpiade, masa sekelas Olimpiade dokternya tidak qualified? Nah, ya, apalagi Ricky tahu sendiri kan, WKF itu ada namanya sport ini ya, apa istilahnya, yang khusus untuk dokter pertandingan itu. Ya, tim medisnya. Ada dokter tim medis khusus kan di WKF itu kan ada badannya itu. Oh kan? Ya. Tidak seperti di kita, ada pertandingan cari dokter dulu.
Ya, Nah, dan pertandingan kadang-kadang cari dokter nggak dulu. hafal tentang pertandingan karate gitu medisnya. Iya, dokter di puskesmas lagi di kliniknya diambil. Jadi dia tidak tahu persis kekuatan daripada kontestan itu karena atlet dibandingkan dengan masyarakat umum tentu akan lebih berbeda kan daya tahannya. Jadi memang kalau dilihat dari aparat ya personil yang bertugas, referee-nya sudah qualified ya kan, dipilih demikian rupa, kemudian dokter pertandingannya juga tidak sembarangan lah selevel olimpiade kan. Jadi secara medis sebenarnya menurut saya sih tidak mungkin atlet itu berpura-pura dia parah gitu, nggak mungkin. Kalau berpura-pura itu hukumannya apa sih? Sikaku, kan ada 3 tadi. Sikaku tadi ya, yang ketiga ya. Setelah dia dihitung 10 detik, dia tidak bisa bangun, ada 3 kemungkinan nanti hukumannya itu. Yang pertama adalah di lawan yang memukulnya kena hansoku, seperti yang sekarang terjadi. Yang terjadi. Nah, itu kemungkinan pertama. Kenapa dia kena hansoku? Karena tendangannya terlalu keras, dan dokter mengatakan dia tidak sehat dan tidak bisa melanjutkan. Atau yang kedua, tendangannya tidak begitu keras, tapi dia tidak bangkit 10 detik. Sebenarnya kalau dia pun paksakan sebenarnya bisa, tapi dia tidak berupaya gitu. Dokter mengatakan juga cederanya nggak berat, hanya cedera sedang. Maka dia dianggap kicken, mengundurkan diri. Nah, kemudian yang pura-pura yang tadi Ricky bilang itu, yang ketiga itu. Dia tidak kena pukul, tapi dia berguling-guling jatuh 10 detik, ya 10 hitungan. Nah, itu dia akan kena sikaku. Nah, ini lebih parah lagi. Dia bukan saja tidak bisa main di event itu, malah bisa direkomendasikan untuk dalam suatu event mana dia tidak boleh lagi ikut. Oh, jadi di-ban ya, bisa didiskualifikasi bisa plus di-ban. Di-ban gitu. Karena dia sikaku, pura-pura ya. Iya. Ya, jadi ini memang hal-hal yang orang awam perlu tahu, bahkan saya yakin kadang-kadang karateka juga perlu tahu dan pelatih perlu tahu gitu, karena supaya kita bisa tahu gitu menyikapi suatu kondisi seperti ini. Nah, kalau seperti yang diceritakan oleh Sesi HFN ini kan jadi semuanya jelas gitu kan. Kalau gitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang apa yang sudah dilakukan oleh wasit yang bertugas pada saat itu memang sudah sesuai dalam peraturan ya. Sudah sesuai. Secara prosedur perwasitan itu sudah sesuai. Cuman kita kan tidak tahu karena kita jauh, kita tidak tahu kadar tendangannya seperti apa. Ya. Yang kedua, dokternya bagaimana, kan kita tidak tahu. Tapi secara prosedur perwasitan itu sudah dilakukan dengan baik oleh wasit itu. Karena itu sudah keputusan kolektif kolegial panel ya, bukan nanti keputusan oleh wasit. Nah, itulah karate kan, karate tidak terukur itu di situ. Iya. Susah mengukur seseorang ini bohong atau tidak, berat atau ringan, kadang-kadang tipis gitu kan. Iya, betul. Jadi kan subjektivitasnya diuji di sini gitu. Karena ada, kalau ini saya ceritakan aja di media-media di Timur Tengah banyak ada keluaran meme atau apa, meme kita bisa sebutnya, kartun-kartun yang menganggap pertandingan ini apa gitu. Bahkan NBC juga mengeluarkan berita gitu loh. Ini didiskualifikasi karena serangannya masuk ke, apalagi bagi yang orang awam gitu kan, yang orang karate aja pasti shock gitu, apalagi orang awam, ini apa ini kok yang kena telak malah yang menang gitu kan. Ya gitu. Betul. Ya semoga dengan sebenarnya sih peraturannya itu tidak salah sebenarnya. Peraturan tidak salah gitu ya. Tapi dalam peraturan tidak terukur ini kadang-kadang yang melaksanakan peraturan itu tidak bisa diukur. Beda dengan renang misalnya ya. Orang yang memegang stopwatch itu bisa diukur orangnya, yang melaksanakan bisa diukur. Dan pada saat dia mencapai finish pun bisa diukur gitu kan dengan menekan stopwatch-nya. Tapi kalau karate enggak. Karate itu jelas terukur kan. Skornya itu ada 6 kriteria. Tapi yang melaksanakan 6 kriteria itu tidak bisa terukur. Menurut saya sih sudah masuk dalam 6 kriteria, tapi menurut Ricky tidak. Itu boleh saja. Ya? Itu boleh saja. Tidak bisa dikatakan itu salah gitu, nggak bisa. Yang penting prosedurnya udah sesuai gitu ya. Sudah sesuai kan. 2 orang juri mengangkat bendera poin, diambil skornya sah gitu. Tapi orang melihat kok gitu aja skor. Ya begitulah namanya pertandingan. Menurut orang ini tidak pas dengan 6 kriteria, menurut ini pas. Jadi kan yang tidak terukur sebenarnya siapa?
Orangnya kan yang tidak terukur kan. Kalau peraturan sudah terukur. Jelas di situ kan, kalau kontestan itu kena tendangan dan tidak bangkit dalam 10 hitungan, dan dokter menyatakan bahwa dia tidak layak untuk pertandingan dan dia cedera berat, dia menang karena Hansoku. Itu kan jelas ya. Itu kan jelas. Tapi kalau saya yang pertandingan, apakah saya ke Hansoku? Belum tentu. Beda orang bisa beda lagi ya. Beda lagi. Nah, itulah yang tidak terukur. Orangnya tidak terukur. Maka kayaknya jam terbang itu sangat penting ya, Sensei ya. Sangat penting. Jadi sekarang ini mau didiskusikan oleh pihak yang kalah, pasti itu nggak benar. Orang Arab pasti mengatakan ini tidak benar. Iran dikatakan si Sadek apa namanya Sadek ya? Sajad Ghanzadeh. Sajad Ghanzadeh ini pura-pura. Ya, Bobby segala macam. Itu memang bisa saja anggapan itu terjadi gitu kan. Kita lihat sendiri pada saat dia sebelum ditendang itu, dia badannya dia kasihkan 2 kali uramawasi dia kasihkan badannya. Kemudian dia mukul itu tidak ada apa namanya proteksi dirinya kan. Artinya dia melakukan yakusuki terlalu jauh kan, terlalu dalam gitu kan. Itu kan unsur-unsur dari Mubobi. Unsur Mubobi itu kan salah satunya adalah yakusuki terlalu jauh. Sehingga dia tidak memikirkan counter attack dari lawan. Nah, itu salah satu penyebab dari Mubobi. Nah, kalau dia kontak, dia kena Mubobi sebenarnya. Kalah harusnya kan gitu. Yeah. Nah, tapi si wasit sudah melakukan tugasnya dan dia sudah minta rekomendasi dokter menyatakan itu telak, keras, dan si juri-juri juga mengatakan semuanya oke, setuju Hansoku, ya selesai. Secara prosedur sudah benar itu, panel itu. Ya. Tapi coba Ricky ke Iran sana coba. Itu wasit itu kayak malaikat itu dibikin sama dia. Kenapa? Iya, wasitnya bagus, wasitnya qualified, wasitnya tegas, wasitnya ini pasti begitu kan. Tapi begitu pergi ke Arab Saudi sana, ya kan, keluarlah memek seperti itu kan. Iya. Kok katanya apa? Telak kenanya masih bisa ngambil medali segala macam. Tapi saya melihat dari sisi umum ya, sisi umum gitu kan. Ternyata memang apapun alasannya itu kan menjadi suatu catatan bagi IOC sebenarnya kan. Ya. Bahwa ternyata kan peraturan itu masih tidak bisa diterima secara akal sehat oleh banyak orang gitu kan. Jadi kontroversial kan gitu. Ya. Sekarang seandainya terjadi misalnya si Iran ini kena Mubobi misalnya, kalah dia, ini menang. Kan selesai itu pertandingan kan? Iya. Orang akan membicarakan karate oke gitu kan, terukur segala macam. Kalau sekarang kan menjadi catatan bagi orang. Iya. Sekarang saya misalnya mengerti aturan gitu kan, saya jelaskan kemana-mana kan. Iya. Orang pasti tidak akan bisa terima. Iya. Nggak logik katanya. Iya. Nggak logik katanya. Tapi kan secara aturan kan logik kan. Aturan kan seperti itu. Itulah sport ya, karate sport. Jadi bukan asal lawannya jadi KO atau tumbang, tapi ada peraturan-peraturan yang mesti dipahami gitu kan. Iya, betul. Iya. Ya, menarik sekali ya, Sensei. Ini semoga mungkin ya kalau Sensei bicara sama orang semua wasit kan saya capek nih. Nah, mudah-mudahan dengan video ini nanti teman-teman baik yang wasit, pelatih ataupun atlet di Indonesia bisa banyak belajar juga gitu. Karena momen ini pernah kejadian juga waktu itu. Ada di salah satu YouTube channel saya tuh, siapa ya kemarin tuh, Maruli juga gitu kan, tidak dapat bertanding lagi di final, bukan final ya, partai terakhir gitu kan. Terakhir penentuan ranking itu ya. Penentuan ranking, Maruli tumbang, tapi ya memang dia juara gitu dan dianggap lolos ya, saya. Iya, betul. Ya semoga ini akhirnya masyarakat karate khususnya masyarakat Indonesia ini bisa memahami peraturan pertandingan ini dan bisa mengikuti. Artinya pertandingan ini sudah berjalan sedemikian rupa. Kita sebagai orang karate mestinya bisa menerima ini karena memang rule mengatakan demikian. Gitu. Jadi kita jangan ikut-ikutan juga mengatakan bahwa
wah ini peraturannya nggak benar seperti ini. Mereka sudah melaksanakan dengan baik. Iya, dan tiap tahunnya diupdate ya peraturannya. Update peraturan itu, dan coba bayangkan aja sebelum wasit memutuskan dia panggil juri coba. Juri ada 4 orang, 5 orang memutuskan, masa tidak valid gitu kan? Apalagi mereka sudah pilihan. Dan itu sudah sesuai dengan peraturan memang sudah oke gitu. Iya betul. Soal penilaian orang awam terjadi seperti itu ya biarlah akan bergulir sendiri kan, apalagi ini karate kan baru pertama di Olimpiade ya. Orang belum mengenal apa itu full control contact itu apa gitu. Sebenarnya full control contact itu di sini sebenarnya. Kalau bicara kontak, kalau bicara apa namanya pertandingan kontak, ya nggak masuk akal. Masa orang yang sudah KO menang kan gitu. Tapi ini kan full control kontak. Orang yang terlalu keras memukul, ya kalah gitu kan. Nah itu yang belum bisa diterima secara baik oleh banyak masyarakat awam. Iya betul. Itu banyak sekali teman-teman saya yang karateka mungkin di luar 4G ya, atau yang orang bela diri di luar, tidak memahami gitu. Ini ngapain sih udah loncat-loncat mukulnya kayak gitu, maksudnya apa gitu kan. Ya tapi kalau nggak kayak gitu mungkin nggak masuk Olimpiade juga gitu kan, kalau kita full contact juga kan, karena kan IOC juga tentu pilih-pilih kan federasi untuk bisa dipertandingkan di Olimpiade. Ya terima kasih banyak Sensei atas waktunya. Ya ini suatu ilmu yang daging banget lah gitu kan, karena dengan penjelasan Sensei seperti ini tentunya bagi kita nih Indonesia nih, kan ini penjelasan pakai bahasa Indonesia nih, kita masyarakat Indonesia, karate Indonesia ini bisa lebih update lagi ilmunya dan lebih memahami mengenai itu. Ada tambahan Riki? Boleh. Jadi mulai 2021 ini WKF itu dalam hal untuk memberikan penilaian kepada wasit-wasit WKF yang turun di berbagai event resmi ya, seperti Premier League segala macam itu mereka diberikan poin. Ya sekali pertandingan itu kalau mereka tidak ada masalah, mereka dapat 5 poin di Premier League itu. Dan selama pertandingan itu setahun itu akan ditentukan siapa-siapa wasit-wasit yang mempunyai kualifikasi untuk video review. Oh iya. Siapa-siapa wasit yang akan mempunyai kualifikasi untuk tatami manager dan asisten tatami manager. Jadi tidak sembarangan video review itu tiba-tiba duduk di sana melakukan penilaian di videonya menentukan gitu, tidak. Jadi itu sudah melalui prosedur penilaian selama 1 tahun. Tadi 2021 ini sudah mulai itu diproyeksikan orang-orang wasit-wasit yang mempunyai kualifikasi kemampuan untuk di video review itu, dan dia akan diberikan predikat itu sebagai wasit, sebagai video review, VRAS namanya ya, video review supervisor, kemudian juga sebagai tatami manager atau asisten tatami manager yang mengatur wasit di lapangan. Tatami manager. Jadi itu yang tidak bisa setiap pertandingan ditunjuk pada saat itu, tidak. Mereka sudah dipersiapkan, sudah dinilai. Gitu. Berarti harus rutin ikut event-event itu ya, Sensei ya? Iya. Supaya poinnya banyak. 17 event WKF itu kita harus ikut semua harusnya. Kalau mau ditunjuk oleh WKF memimpin pertandingan selevel Olimpiade. Jadi itu juga alasannya kenapa pada pertandingan ini tidak ada Indonesia ya, wasit Indonesia dalam kejuaraan ini ya? Ya, karena memang atlet juga tidak ada. Kemudian juga di kita ini jam terbang kita keliling kejuaraan 17 itu hanya paling kuat kita 4 sampai 5. Wow, jauh ya? Jauh sekali. Jadi sementara kebanyakan kan pertandingan itu di Eropa. Ya, itu susah ya. Eropa itu mahal gitu kan. Jadi memang kita tidak kuat dari segi biaya, karena setiap kali kita pergi ke kejuaraan WKF itu, tiket yang kita tanggung sendiri, makan kita tanggung sendiri, hotel kita tanggung sendiri, semuanya kita tanggung sendiri. Iya, mungkin lebih enak kalau kejuaraannya di Indonesia ya, Sensei ya. Nah, iya, gitu. Lebih sering di Indonesia gitu. Oke lah, semoga ini benar-benar bermanfaat ya hasil obrolan kita. Ini dadakan banget kita ngaturnya. Kemarin event Tarik Hamedi lawan Sajat, kita langsung bahas sekarang juga. Oke, terima kasih atas waktunya Sensei. Ya, sama-sama Riki. Semoga
sehat-sehat selalu gitu kan Amin. selama PPKM ini. Oke, sekian, stay safe and healthy, Os. Terima kasih, Os.